Aku pikir, inilah hari paling sempurna dalam hidupku. Gaun pengantin impian, suami yang kucintai, dan sebuah pesta pernikahan yang tak akan terlupakan. Hingga satu bisikan dari ibu mertuaku mengubah surga ini menjadi neraka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Inikah rasanya menjadi wanita paling bahagia di dunia? Amira bertanya pada dirinya sendiri, hatinya terasa begitu penuh hingga ia takut akan meledak. Dari singgasananya di atas pelaminan yang megah, ia memandang lautan manusia di hadapannya. 200 tamu undangan, orang-orang terpenting dalam hidup dan karirnya, semua tersenyum ke arahnya. Cahaya keemasan dari lampu kristal raksasa memantul di gaun pengantinnya yang seputih salju, membuatnya berkilauan setiap kali ia bergerak. Aroma manis dari ribuan kuntum mawar dan lili yang menghiasi setiap sudut ruangan terasa memabukkan, dan alunan lembut musik gesek menjadi lagu pengiring yang sempurna untuk mimpinya yang menjadi nyata. Ia menoleh ke samping, pada pria yang kini resmi menjadi suaminya. Faiz. Wajahnya yang tampan tampak lebih bersinar dari biasanya, senyumnya tak pernah lepas saat ia menyapa para tamu. Tangan Faiz menggenggam jemarinya dengan erat dan hangat, sebuah penegasan tanpa kata bahwa mereka kini adalah satu. Amira membalas genggaman itu, merasakan debaran cinta yang sama seperti saat pertama kali Faiz menyatakan perasaannya. Pria ini adalah segalanya. Lembut, penuh perhatian, dan selalu mendukung setiap langkahnya. Faiz adalah pelabuhan yang ia cari setelah bertahun-tahun berlayar sendirian di samudra karir yang ganas. Pertemuan mereka yang tidak disengaja di sebuah pameran properti, obrolan ringan yang berlanjut menjadi makan malam, lalu kencan-kencan romantis yang tak terhitung jumlahnya. Faiz selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Dia akan datang ke kantor Amira hanya untuk mengantarkan makan siang, mengirimkan bunga tanpa alasan, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tentang pekerjaan dengan sabar. Dia mendukung karir Amira, memuji pencapaiannya, dan berjanji akan selalu menjadi pendukung nomor satunya. Di sisi lain Faiz, duduk Ibu Imah, ibu mertua yang ia sayangi. Sejak awal, wanita itu telah menyambutnya dengan tangan terbuka, memperlakukannya lebih seperti anak perempuan daripada calon menantu. Sikapnya yang keibuan dan penuh kasih sayang berhasil meruntuhkan dinding pertahanan Amira, membuatnya merasa telah menemukan sosok ibu yang baru. Malam ini, melihat senyum tulus Ibu Imah, Amira merasa lengkap. Ia tidak hanya menikahi pria yang ia cintai, ia juga diterima dalam sebuah keluarga yang hangat. Setidaknya, itulah yang ia yakini dengan sepenuh jiwa. Amira bahkan ingat bagaimana Ibu Imah memeluknya erat saat Faiz melamarnya, berbisik bahwa ia sudah tidak sabar untuk memanggil Amira sebagai menantunya. Semua sikap manis itu membuat Amira merasa diterima dengan tangan terbuka, membuatnya yakin bahwa ia akan memasuki sebuah keluarga yang hangat dan penuh cinta. Semua begitu sempurna, setiap detail terasa seperti adegan dari sebuah film romantis. Acara demi acara berlangsung lancar. Mulai dari prosesi adat, pemotongan kue pengantin, hingga suapan pertama yang romantis. Kini tiba saatnya sesi foto bersama keluarga inti di atas pelaminan. Ayah dan ibu Amira berdiri di sisinya, wajah mereka berseri-seri penuh kebanggaan. Sementara di sisi Faiz, Ibu Imah berdiri tegak dengan senyum keibuannya. Fotografer mulai memberikan aba-aba, mengatur posisi agar semua tampak sempurna di dalam bingkai kamera. Senyum yang manis, semuanya, seru sang fotografer. Saat fotografer sedang mengganti lensa, Ibu Imah sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Amira. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga menantunya, seolah hendak membisikkan sesuatu yang rahasia dan penuh kasih. Amira, putriku, bisiknya dengan suara yang lembut, namun cukup jelas untuk didengar Amira. Ibu bahagia sekali melihat kalian berdua. Faiz anak yang baik, dia pasti akan menjagamu. Amira tersenyum. Terima kasih, Bu. Amira juga bahagia sekali bisa menjadi bagian dari keluarga ibu. Senyum Ibu Imah sedikit melebar, namun matanya menatap lurus ke depan dengan sorot yang sulit diartikan. Oh iya, soal rumah baru kalian yang di kompleks elit itu, lanjutnya masih dengan nada berbisik. Bagus sekali rumahnya. Luas, mewah, persis seperti rumah impian ibu. Amira mengangguk kecil, masih mencoba tersenyum untuk kamera. Iya, Bu. Alhamdulillah, rezeki kami. Nanti kalau sudah selesai ditata, ibu harus sering-sering main ke sana. Rumah itu adalah mahkotanya. Sebuah bangunan 2 lantai dengan desain minimalis modern, kolam renang kecil di halaman belakang, dan interior yang ia rancang sendiri. Setiap sen dari uang mukanya, setiap pembayaran cicilannya,
berasal dari keringatnya sendiri. Faiz baru masuk ke dalam hidupnya saat cicilan rumah itu sudah berjalan hampir setahun. Ibu Imah terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar aneh di telinga Amira. Tentu saja ibu akan sering ke sana. Malah, ibu berencana untuk tinggal di sana, katanya enteng. Amira terdiam sejenak, mencoba mencerna kalimat itu. Mungkin ia salah dengar di tengah riuh rendah suara tamu. Mungkin maksudnya adalah sering menginap. Maksud ibu? Tanya Amira pelan, senyumnya mulai terasa kaku. Rumah barumu yang mewah itu untuk ibu ya, kata Ibu Imah, kali ini nadanya lebih tegas, tidak lagi seperti bisikan manis. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena ibu sudah melahirkan dan membesarkan Faiz menjadi pria hebat yang sekarang menjadi suamimu. Aku juga pengen tinggal di rumah mewah sebelum tua. Dunia Amira seolah berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh perlahan ke arah ibu mertuanya, mencari jejak lelucon di wajah wanita itu. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan yang dingin, tajam, dan penuh tuntutan. Ini bukan lelucon. Ini adalah sebuah permintaan, atau lebih tepatnya, sebuah perintah yang dibungkus dengan kalimat manis. Rumah itu adalah hasil kerja keras Amira selama bertahun-tahun. Ia mencicilnya seorang diri jauh sebelum bertemu Faiz. Ia memimpikan rumah itu sebagai istana kecilnya bersama sang suami, tempat mereka akan membangun keluarga dan merajut masa depan. Memberikannya begitu saja? Itu mustahil. Logika dan hatinya memberontak. Dengan napas yang terasa sesak, Amira mencoba menjawab dengan setenang dan sesopan mungkin. Ia tidak ingin membuat keributan di hari bahagianya. Maaf, Bu, jawabnya dengan suara bergetar namun jelas. Tidak bisa. Hanya 3 kata itu. 3 kata sederhana yang diucapkan dengan penuh penyesalan namun juga ketegasan. 3 kata yang ternyata menjadi pemicu sebuah ledakan dahsyat yang akan menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, wajah keibuan Ibu Imah lenyap, digantikan oleh topeng amarah yang mengerikan. Matanya melotot, bibirnya yang berlipstik merah menipis membentuk garis lurus yang kejam. Senyumnya hilang tak berbekas. Apa katamu? Desisnya tajam, suaranya rendah namun penuh ancaman. Semua kepura-puraan manis yang selama ini ia tunjukkan seolah luruh dalam 1 detik. Saya minta maaf, Bu, ulang Amira, memberanikan diri menatap mata mertuanya. Rumah itu kami siapkan untuk masa depan kami. Tentu saja pintu rumah kami akan selalu terbuka untuk ibu, tapi untuk memberikannya. Dasar menantu pelit tak tahu diri kau. Teriakan itu menggelegar, membelah udara, dan membungkam alunan musik biola seketika. Seluruh tamu yang sedang berbincang dan menikmati hidangan langsung terdiam, kepala mereka serempak menoleh ke arah pelaminan. Dan sebelum Amira sempat bereaksi, sebuah tangan melayang dengan cepat. Plah! Sebuah tamparan yang begitu keras mendarat telak di pipi kiri Amira. Suaranya terdengar begitu nyaring di dalam ballroom yang mendadak sunyi senyap. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipinya. Kepalanya sedikit terteleng ke samping karena kuatnya hantaman. Kilatan blitz kamera yang harusnya mengabadikan momen bahagia, kini justru menangkap gambar wajahnya yang terkejut dan terhina. Amira mematung. Waktu seolah membeku. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menusuknya dari segala arah. Ia melihat ayahnya yang terbelalak kaget, ibunya yang menutup mulut dengan ngeri. Ia menoleh pada Faiz, suaminya, mencari perlindungan, mencari pembelaan. Namun Faiz hanya diam, wajahnya pucat pasi, menatap ibunya dengan ekspresi yang tak terbaca. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlindungan. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, Amira hanya bisa berdiri diam. Rasa perih di pipinya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit dan malu yang merobek-robek hatinya. Surga yang ia rasakan beberapa menit yang lalu, kini telah berubah menjadi neraka paling hina. Hari pernikahannya telah hancur. Mimpinya telah menjadi mimpi buruk. Dan semua itu terjadi di depan 200 tamu undangan yang kini menjadi saksi bisu atas kehancurannya. Keheningan yang memekakan telinga itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Suara tamparan Ibu Imah masih bergema di seluruh penjuru ruangan, menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi kekosongan. Amira masih membeku di tempatnya, tangannya bahkan belum terangkat untuk menyentuh pipinya yang terasa terbakar. Ia bisa merasakan tatapan semua orang, tatapan kasihan, tatapan kaget, tatapan yang menghakimi. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah, menyebar dari satu meja ke meja lain, menciptakan gelombang kegaduhan yang tertahan. Wajahnya terasa panas bukan hanya karena tamparan, tapi juga karena rasa malu yang luar biasa. Ia merasa telanjang di bawah tatapan ratusan orang. Faiz akhirnya bergerak. Namun, gerakannya bukanlah yang Amira harapkan. Ia tidak menghampiri Amira, tidak merengkuhnya,
tidak menanyakan apakah ia baik-baik saja. Sebaliknya, Faiz justru mendekati ibunya. Ia memegang lengan Ibu Imah dengan lembut. "Ibu, tenang, Bu," katanya dengan suara pelan, seolah ibunya lah yang menjadi korban di sini. "Jangan emosi di sini, banyak orang." Hati Amira hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya dalam 1 menit. Pria yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji suci untuk melindunginya, kini lebih memilih menenangkan ibunya yang jelas-jelas telah menyerangnya. Pembelaan yang ia harapkan tidak pernah datang. Yang ada hanyalah pengkhianatan yang dingin dan nyata. Namun, alih-alih menenangkan situasi, kata-kata Faiz justru seolah menjadi bahan bakar bagi api amarah Ibu Imah. Wanita itu menepis tangan putranya. Ia menunjuk lurus ke wajah Amira dengan jari gemetar. "Bagaimana ibu bisa tenang? Menantu macam apa dia ini? Baru jadi istri sehari sudah berani melawan mertua. Pelit, tidak tahu terima kasih. Aku yang melahirkan dan membesarkan suaminya, tapi dia begitu sombong dengan hartanya," cercanya dengan suara melengking. Setiap kata adalah sebuah belati yang menusuk langsung ke ulu hati Amira. Ia dituduh sebagai menantu durhaka, padahal ia hanya mempertahankan haknya sendiri. "Kamu seharusnya jangan melawan ibu, sayang." Faiz menoleh pada Amira, kata-katanya terdengar seperti sebuah nasihat, namun bagi Amira itu adalah sebuah vonis. "Minta maaf saja sama ibu. Nanti soal rumah bisa kita bicarakan baik-baik." Minta maaf? Amira tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia yang ditampar, ia yang dihina di depan semua orang, dan sekarang ia yang harus minta maaf? Amira menatap Faiz dengan nanar, mencari sosok pria yang ia cintai, tapi yang ia lihat hanyalah seorang anak mama yang penakut, yang tidak berani membela kebenaran istrinya sendiri. Mulut Amira terbuka, ingin berteriak, ingin memaki, ingin membela diri. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa sakit dan kekecewaan yang begitu dalam. Para tamu undangan saling berpandangan dengan canggung. Sebagian mulai berbisik lebih keras, sebagian lagi mengeluarkan ponsel mereka, mungkin untuk merekam drama yang tak terduga ini. Ayah Amira, seorang pria parubaya yang biasanya tenang, wajahnya sudah memerah padam karena marah. Ia hendak melangkah naik ke pelaminan untuk melindungi putrinya, namun Ibu Amira menahannya, menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca, takut jika suaminya akan memperkeruh suasana. Situasi di atas panggung itu telah menjadi tontonan yang memalukan. Pesta pernikahan yang megah berubah menjadi sirkus yang menyedihkan. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, suara derit pintu yang terbuka lebar menarik perhatian semua orang. Pintu utama ballroom yang tinggi dan megah itu terbuka dengan pelan, seolah memberikan jalan bagi seseorang yang sangat penting. Semua orang menoleh serempak ke arah pintu, menghentikan bisik-bisik mereka, penasaran dengan interupsi yang baru. Seorang wanita melangkah masuk. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, dan setiap langkahnya memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Wajahnya cantik, dengan riasan yang tegas namun elegan. Ia tidak tampak terburu-buru. Ia melangkah dengan tenang, tatapan matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada 3 orang di atas pelaminan. Saat melihat wanita itu, wajah Ibu Imah dan Faiz berubah drastis. Wajah Ibu Imah yang tadi merah, karena marah kini menjadi pucat pasi seperti kertas. Matanya terbelalak ngeri. Faiz, yang berdiri di sampingnya, tampak seperti melihat hantu. Rahangnya mengeras, dan setitik keringat mulai muncul di pelipisnya. Reaksi mereka begitu kentara, begitu jujur, hingga semua orang di ruangan itu tahu bahwa kedatangan wanita ini bukanlah sebuah kebetulan. Wanita itu adalah Eva. Ia terus berjalan melintasi karpet merah yang tergelar di tengah ballroom, hak sepatunya beradu dengan lantai marmer, menciptakan bunyi ketukan yang ritmis dan menegangkan. Ia tidak mempedulikan tatapan ratusan tamu yang kini tertuju sepenuhnya padanya. Tujuannya hanya satu, pelaminan. Setibanya di depan pelaminan, ia berhenti. Ia menatap Amira sejenak, tatapannya menyiratkan sesuatu yang sulit dibaca, mungkin simpati, mungkin juga sesuatu yang lain. Lalu, ia mengalihkan pandangannya pada Faiz, tatapannya berubah menjadi dingin dan menghunus. Dengan suara yang jernih dan kuat, cukup untuk didengar oleh semua orang di dalam ruangan yang sunyi itu, ia akhirnya angkat bicara. "Faiz," panggilnya, namanya menggema dengan jelas. "Jadi ini alasan kamu menghilang selama seminggu terakhir? Kamu memblokir nomorku dan tidak membalas pesanku untuk ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, kalimat berikutnya ia ucapkan dengan penekanan yang sinis dan menyakitkan. "Kamu menikah saat kita sedang sibuk mempersiapkan pernikahan kita sendiri.
bagai petir yang menyambar di siang bolong. Pernyataan itu meledak di tengah keheningan, menciptakan gelombang kejut yang jauh lebih dahsyat daripada tamparan Ibu Imah. Para tamu terkesiap serempak. Ayah dan Ibu Amira menatap ngeri, tidak percaya. Dan Amira, yang mengira hatinya sudah tidak bisa lebih hancur lagi, merasakan dunianya benar-benar runtuh. Pernikahan kita? Wanita ini adalah tunangan Faiz? Jadi selama ini, semua ini, hanyalah sebuah kebohongan? Rasa sakit di pipinya kini tergantikan oleh rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia menatap Faiz, pria yang baru saja menjadi suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya sebagai orang yang sama sekali asing. Seorang penipu. Pernyataan Eva menggantung di udara, lebih tajam dan lebih mematikan daripada pisau. Kamu menikah saat kita sedang sibuk mempersiapkan pernikahan kita sendiri. Kalimat itu bergema di dalam kepala Amira, mengulang-ulang tanpa henti, setiap pengulangan terasa seperti hantaman baru di hatinya yang sudah remuk. Pernikahan kita. Dua kata itu membongkar seluruh fondasi dunianya. Pria yang dicintainya, pria yang baru saja mengikat janji sehidup semati dengannya, ternyata sedang merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Semua kenangan manis, semua kata-kata cinta, semua janji masa depan, kini terasa seperti racun yang menjalar di pembuluh darahnya. Ruangan yang tadinya hanya diisi bisik-bisik kini meledak dalam kegemparan. Para tamu tidak lagi menahan diri. Suara-suara kaget dan gumaman tak percaya terdengar dari segala penjuru. Faiz berdiri terpaku, wajahnya seputih kapas, bibirnya terbuka sedikit seolah ingin menyangkal, tetapi tidak ada suara yang mampu ia keluarkan. Ibu Imah, yang beberapa saat lalu begitu beringas, kini tampak seperti balon yang kempes. Wajah angkuhnya lenyap, digantikan oleh kepanikan murni. Ia menatap Eva dengan mata terbelalak, seolah melihat mimpi terburuknya menjadi kenyataan. Eva, sang badai itu sendiri, tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan yang ia ciptakan. Ia tetap tenang dan terkendali. Dengan gerakan yang anggun, ia mengeluarkan sebuah tablet tipis dari tas tangannya yang mungil. Jarinya menari sejenak di atas layar, sebelum ia mengangkat tablet itu tinggi-tinggi, menghadapkannya ke arah para tamu. Saya tahu, kata-kata saya mungkin sulit dipercaya. Tapi saya tidak datang dengan tangan kosong, ucapnya, suaranya tetap jernih dan tegas, membelah keributan. Di layar tablet itu, terpampang dengan jelas sebuah bukti transfer bank digital. Nama pengirim, Eva Larasati. Nama penerima, Faiz Nugraha. Jumlahnya fantastis, ratusan juta rupiah. Dan di kolom keterangan, tertulis dengan jelas, uang muka rumah impian kita. Eva menggeser layarnya. Muncul lagi bukti transfer lain. Modal awal bisnis bersama. Lalu satu lagi, biaya catering pernikahan. Satu persatu, ia menunjukkan aliran dana yang begitu deras dari rekeningnya ke rekening Faiz. Selama setahun terakhir, Eva melanjutkan penjelasannya, suaranya kini terdengar seperti seorang jaksa yang membacakan dakwaan. Pria ini, Faiz, dan ibunya, Ibu Imah, telah meyakinkan saya bahwa kami sedang membangun masa depan bersama. Faiz merayuku dengan janji-janji manis, sementara ibunya memperlakukanku seperti anak sendiri, membuatku lengah dan percaya sepenuhnya. Sambil berbicara, ia kembali menggeser layar tabletnya. Kali ini, yang muncul adalah serangkaian foto. Bukan foto biasa, melainkan foto-foto yang begitu mesra. Faiz dan Eva sedang makan malam romantis di sebuah restoran di tepi pantai Bali. Faiz dan Eva tertawa bersama saat mencoba cincin di sebuah toko perhiasan. Faiz dan Eva berfoto formal bersama kedua orang tua Eva, tersenyum bahagia seolah mereka benar-benar sebuah keluarga. Setiap foto adalah bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Amira menatap foto-foto itu, dan perutnya terasa mual. Ia ingat, Faiz pernah berkata ia pergi ke Bali untuk perjalanan bisnis seorang diri. Ia ingat, Faiz pernah memberinya cincin yang katanya adalah warisan keluarga, padahal mungkin saja itu adalah cincin sisa yang tidak jadi dipilih oleh Eva. Kebohongan demi kebohongan mulai terungkap, membentuk sebuah jaring laba-laba raksasa yang menjijikan. Pukulan terakhir datang saat Eva menampilkan gambar terakhir di tabletnya. Sebuah rancangan undangan pernikahan yang indah, didominasi warna emas dan merah marun. Di sana, tertera dengan huruf kaligrafi yang elegan, Eva Larasati Faiz Nugraha, dengan tanggal pernikahan yang ditetapkan hanya 1 bulan dari sekarang. Mereka adalah komplotan penipu profesional, kata Eva, akhirnya menurunkan tabletnya dan menatap lurus ke arah Faiz dan Ibu Imah yang gemetar. Modus operandi mereka sederhana. Faiz akan mencari target, wanita mandiri yang sukses secara finansial. Ia akan menggunakan pesonanya untuk membuat wanita itu jatuh cinta. Lalu, Ibu Imah akan masuk,
memainkan peran sebagai calon mertua yang baik hati dan penyayang, untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari korban dan keluarganya. Setelah korban benar-benar masuk dalam perangkap, mereka akan mulai menguras hartanya dengan berbagai alasan, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Penjelasan Eva seolah menjadi kunci yang membuka semua kotak teka-teki di benak Amira. Tiba-tiba, semua kejanggalan yang selama ini ia abaikan atas nama cinta, kini menjadi begitu jelas. Ia teringat bagaimana Faiz pernah meminjam uang dalam jumlah besar dengan alasan bibinya di kampung sakit keras, sebuah cerita yang kini ia ragukan kebenarannya. Ia teringat bagaimana Faiz begitu ngotot ingin namanya dimasukkan ke dalam sertifikat rumah yang Amira beli dengan uangnya sendiri, dengan dalih, agar terasa seperti milik kita bersama. Ia bahkan teringat percakapan-percakapan aneh dengan Ibu Imah, yang seringkali bertanya secara detail tentang pekerjaannya, gajinya, investasinya, dan aset-asetnya, semua dibungkus dalam obrolan santai seorang ibu yang peduli. Semuanya adalah bagian dari rencana. Mereka tidak pernah mencintainya. Mereka hanya mencintai uangnya. Rasa sakit di pipi Amira karena tamparan tadi seolah lenyap. Rasa malu karena dipermalukan di depan umum juga menguap. Yang tersisa kini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku, yang mengubah kesedihannya menjadi kekuatan. Ia bukan lagi korban yang menangis. Ia adalah seorang wanita yang telah dikhianati dengan cara paling keji, dan ia tidak akan tinggal diam. Ia menatap Eva. Wanita yang beberapa menit lalu ia anggap sebagai perusak pernikahannya, kini terlihat berbeda di matanya. Eva bukanlah musuh. Eva adalah korban lainnya, sama seperti dirinya. Eva adalah cermin dari apa yang akan terjadi padanya jika pernikahan ini terus berlanjut. Eva, dengan keberaniannya, justru telah menyelamatkannya dari kehancuran yang lebih dalam. Dengan punggung yang ditegakkan, Amira melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Ia mengabaikan Faiz yang menatapnya dengan putus asa. Ia melewati Ibu Imah yang gemetar ketakutan. Gaun pengantinnya yang berat terasa ringan saat ia melangkah menuruni tangga pelaminan. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Ia berjalan lurus menghampiri Eva yang berdiri di tengah ruangan. Seluruh tamu menahan napas, mengira akan terjadi pertengkaran antara kedua wanita itu. Namun, Amira berhenti tepat di depan Eva. Ia menatap langsung ke mata wanita itu, mata yang juga memancarkan luka dan kekuatan. Di tengah kekacauan itu, di antara reruntuhan hari pernikahannya, Amira menemukan seorang sekutu. "Terima kasih," kata Amira. Suaranya terdengar tenang namun bergetar karena emosi yang tertahan. "Terima kasih sudah membuka mata saya." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa kekuatannya. Lalu, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang akan mengubah arah takdir mereka semua. "Sekarang, maukah Anda membantuku menghancurkan mereka?" Pertanyaan Amira menggema di ballroom yang senyap. Eva menatapnya, sedikit terkejut dengan tawaran yang begitu lugas dan cepat. Di wajah Amira, Eva tidak melihat kebencian yang ditujukan padanya, melainkan sebuah resolusi baja. Ia melihat cerminan dirinya sendiri, seorang wanita kuat yang disakiti dan kini menuntut keadilan. Tanpa ragu, Eva mengangguk pelan. Sebuah senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. "Dengan senang hati," jawabnya. Aliansi itu pun terbentuk, disegel oleh tatapan mata dan rasa sakit yang sama. Kegemparan di antara para tamu kini berubah menjadi kemarahan yang terarah. Keluarga besar Amira, yang tadinya hanya bisa menatap ngeri, kini bangkit. Ayah Amira, Pak Suryo, seorang pengacara senior yang dihormati, tidak bisa lagi menahan dirinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras seperti batu pualam. Dengan langkah-langkah cepat dan marah, ia naik ke atas pelaminan, diikuti oleh istrinya yang berlinang air mata. "Cukup." Suara Pak Suryo menggelegar, syarat dengan otoritas yang tak terbantahkan. Ia langsung berdiri di depan putrinya, Amira, seolah menjadi perisai hidup. Ia menatap tajam pada Faiz dan Ibu Imah, tatapan seorang predator yang telah menemukan mangsanya. "Permainan kalian sudah selesai." Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Faiz dan Ibu Imah saling berpandangan. Kepanikan total melanda mereka. Tidak ada lagi jalan untuk menyangkal. Bukti yang dibawa Eva terlalu kuat, dan reaksi keluarga Amira terlalu mengancam. Naluri mereka sebagai penipu mengambil alih, lari. Ibu Imah menyambar lengan Faiz, menariknya, dan mereka berdua bergegas mencoba turun dari pelaminan melalui tangga samping, berharap bisa menyelinap keluar di tengah kerumunan yang kacau. Namun, Pak Suryo sudah mengantisipasinya. Dengan satu isyarat tangan yang singkat kepada kepala keamanan hotel yang berdiri di dekat panggung, jalan keluar mereka langsung terhalang.
Dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan sigap bergerak, membentuk barikade manusia yang tidak mungkin ditembus. Faiz dan Ibu Imah terperangkap. Wajah mereka pucat pasi, napas mereka terengah-engah. Mereka seperti tikus yang terpojok di dalam sangkar emas yang mereka coba curi. Pak Suryo kemudian berjalan ke arah stan musik, mengambil mikrofon dari tangan salah satu pemain biola yang masih syok. Ia berdiri di tengah panggung, menjadi pusat perhatian. Dengan suara yang tenang namun bergetar karena amarah, ia mulai berbicara kepada seluruh tamu. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, mulainya. Atas nama keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tontonan memalukan yang baru saja terjadi. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi putri saya, Amira, telah dinodai oleh tindakan penipuan yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Ia berhenti sejenak, matanya menyorot tajam ke arah Faiz dan Ibu Imah yang dijaga ketat. Sudah sangat jelas bahwa putri saya dan juga Nona Eva di sini telah menjadi korban dari komplotan penipu yang terencana. Oleh karena itu, saya ingin membuat beberapa pengumuman. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti palu hakim yang dijatuhkan. Pertama, katanya dengan lantang, pesta ini selesai. Anggap saja jamuan malam ini sebagai ungkapan terima kasih kami atas kehadiran Anda semua, namun perayaan pernikahan ini sudah berakhir. Kedua, dan ini yang terpenting, lanjutnya, suaranya semakin meninggi. Pernikahan yang baru saja dilangsungkan beberapa jam yang lalu antara putri saya, Amira Suryo, dan pria ini, ia menunjuk Faiz dengan jijik, saya nyatakan batal detik ini juga. Secara hukum, kami akan segera mengurus pembatalannya secepat mungkin. Pengumuman itu disambut dengan gumaman persetujuan dari para tamu. Hati Amira terasa sedikit lega. Ayahnya telah mengambil alih, memberinya kekuatan saat ia merasa paling lemah. Dan yang terakhir, untuk Anda berdua, Pak Suryo kini berbicara langsung kepada Ibu Imah dan Faiz. Wajahnya tanpa ekspresi, membuatnya tampak semakin menakutkan. Jangan kira kalian bisa lari dari sini. Semua bukti sudah kami pegang. Tim hukum saya akan memastikan kalian mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatan kalian. Sampai jumpa di pengadilan. Ancaman itu adalah paku terakhir di peti mati harapan Faiz dan Ibu Imah. Ibu Imah mulai menangis histeris, sebuah akting yang tidak lagi mempan pada siapapun. Faiz hanya bisa menunduk, tidak berani menatap siapapun, reputasinya hancur lebur dalam satu malam. Para petugas keamanan kemudian mulai menggiring mereka berdua untuk keluar dari ballroom, melewati tatapan menghina dari ratusan tamu. Saat mereka diseret melewati Amira, Ibu Imah yang sudah kehilangan akal sehatnya, berhenti sejenak. Matanya yang memerah menatap Amira dengan kebencian yang meluap-luap. Ia tidak lagi melihat Amira sebagai tambang emasnya, melainkan sebagai penyebab kehancurannya. Ini semua salahmu, desisnya seperti ular. Kamu pikir kamu menang? Kamu akan menyesal telah mempermalukanku. Amira, aku akan pastikan hidupmu hancur. Aku bersumpah. Ancaman itu dilontarkan dengan penuh keyakinan, namun Amira tidak merasakan getaran takut sedikitpun. Ia hanya menatap balik pada wanita tua yang menyedihkan itu dengan tatapan dingin. Ia melihat ibu mertuanya yang dulu ia hormati, kini tidak lebih dari seorang kriminal yang panik. Saat petugas keamanan menarik Ibu Imah pergi, Amira tidak berpaling. Ia terus menatap punggung mereka yang menjauh, hingga mereka menghilang di balik pintu. Kemudian, sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Perang memang baru saja dimulai. Tapi malam ini, ia sudah tahu, ia tidak akan berperang sendirian. Dan ia tidak akan kalah. Pagi harinya, matahari terbit di kota yang sama, namun menyinari dua dunia yang sama sekali berbeda. Di sebuah kantor firma hukum yang modern dan berkelas di pusat kota, Amira duduk di ruang rapat yang dingin dan senyap. Ia sudah menanggalkan gaun pengantinnya yang ternoda, menggantinya dengan setelan blazer hitam yang tajam dan profesional. Wajahnya sembab karena kurang tidur, namun matanya memancarkan ketegasan yang baru. Di sampingnya, duduk Eva, tampak sama kuatnya dalam balutan kemeja sutra berwarna biru tua. Di hadapan mereka, duduk Pak Suryo dan dua orang pengacara muda dari timnya, menyebar berbagai dokumen di atas meja mahoni yang mengilap. Udara di ruangan itu terasa tegang, dipenuhi energi strategi dan perencanaan balas dendam yang dingin. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah perhitungan. Langkah pertama adalah memotong sumber daya mereka, kata Pak Suryo, suaranya tenang dan terukur. Kita harus melumpuhkan mereka secara finansial secepat mungkin, sebelum mereka sempat berpikir untuk kabur atau menyembunyikan aset. Tim hukum itu bergerak dengan efisiensi yang mengerikan. Panggilan telepon dilakukan, email-email penting dikirimkan.
Langkah pertama adalah membekukan semua rekening bank yang memiliki koneksi dengan Amira dan Eva. Termasuk rekening bersama yang Faiz bujuk Amira untuk buka beberapa bulan lalu dengan dalih untuk tabungan masa depan. Rekening itu, yang sebagian besar diisi oleh gaji Amira, langsung dikunci. Begitu pula dengan kartu-kartu kredit tambahan atas nama Faiz yang ditanggung oleh Amira. Semua hadiah pernikahan berbentuk uang yang sudah sempat masuk rekening Faiz pun, segera diperkarakan sebagai bagian dari penipuan. Tim Eva, di sisi lain, bekerja sama dengan bank untuk memblokir semua transaksi dari rekening Faiz, berdasarkan laporan penipuan yang mereka layangkan dengan bukti-bukti transfer yang tak terbantahkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, semua keran uang untuk Faiz dan Ibu Imah telah ditutup rapat. Sementara itu, di dunia yang lain, di sebuah motel pengap di pinggiran kota, Faiz dan Ibu Imah terbangun dengan perasaan kacau. Mereka berhasil kabur dari hotel mewah tempat resepsi diadakan, meninggalkan semua barang bawaan mereka di kamar pengantin yang seharusnya mereka nikmati. Semalaman mereka habiskan dengan saling menyalahkan. Ibu Imah menyalahkan Faiz karena tidak bisa mengendalikan Eva, sementara Faiz menyalahkan ibunya karena tamparan bodoh yang mengubah situasi dari buruk menjadi bencana total. "Sudah, Bu, jangan bertengkar terus," kata Faiz frustrasi, kepalanya berdenyut sakit. "Kita harus pikirkan cara keluar dari sini. Uang di dompetku tidak banyak. Kita harus ambil uang di ATM." Dengan perasaan was-was, Faiz pergi ke mesin ATM terdekat. Ia memasukkan kartunya, mengetikkan PIN, dan mencoba menarik sejumlah uang. Layar mesin itu berkedip sejenak sebelum menampilkan pesan yang mengerikan, "Transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank Anda." Ia mencobanya lagi. Hasilnya sama. Dengan panik, ia mencoba kartu lainnya. Semua ditolak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia kembali ke kamar motel dengan wajah pucat. "Tidak bisa. Semua kartuku diblokir," lapornya dengan suara gemetar. Ibu Imah terbelalak. "Bagaimana bisa secepat ini? Pasti ini perbuatan pengacara tua bangka itu," pekiknya. Kepanikan kini benar-benar mencengkeram mereka. Tanpa uang, mereka tidak bisa pergi jauh. Rasa lapar mulai melilit perut mereka. Faiz memutuskan untuk menggunakan sisa uang tunai yang mereka miliki untuk memperpanjang sewa kamar motel dan membeli makanan. Namun, saat ia mendatangi meja resepsionis, nasib buruk kembali menamparnya. "Maaf, Pak," kata resepsionis itu dengan tatapan aneh, seolah mengenalinya. "Ada telepon dari pihak hotel tempat Bapak menikah semalam. Mereka melaporkan Bapak pergi tanpa membayar tagihan-tagihan tambahan. Dan kartu kredit yang Bapak jaminkan ternyata sudah diblokir oleh pemiliknya. Kami tidak bisa membiarkan Bapak menginap lagi." Rasa malu membakar wajah Faiz. Mereka diusir. Terlunta-lunta di lobi motel murah, membawa satu tas kecil berisi pakaian sisa, mereka benar-benar tidak punya tujuan. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Istana kemewahan yang mereka impikan hancur dalam sekejap, meninggalkan mereka sebagai gelandangan. Faiz meraih ponselnya, mencoba menghubungi beberapa teman yang mungkin bisa meminjamkannya uang. Namun sebagian besar panggilannya tidak dijawab. Mungkin berita tentang skandal pernikahannya sudah mulai menyebar. Di tengah keputusasaan,nya, sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Email itu berasal dari Departemen HRD perusahaannya, sebuah perusahaan investasi tempat ia membangun citra sebagai seorang profesional muda yang cemerlang untuk menjerat mangsanya. Dengan tangan gemetar, Faiz membuka email itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca baris subjeknya, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Isi email itu singkat dan brutal. Mengingat skandal yang mencoreng nama baik perusahaan dan tuduhan penipuan yang sedang diarahkan kepadanya, perusahaan memutuskan untuk memberhentikannya secara tidak hormat, efektif segera. Reputasi yang ia bangun dengan susah payah untuk menipu kini telah berbalik menghancurkan sumber penghasilannya sendiri. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi yang memilukan. Faiz terduduk lemas di kursi lobi yang kotor. Hancur. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia telah kehilangan segalanya. Jika pemblokiran aset adalah serangan senyap yang melumpuhkan, maka serangan berikutnya adalah ledakan bom yang menghancurkan reputasi mereka di mata publik. Amira dan Eva tahu betul bahwa di zaman sekarang, pengadilan paling kejam dan paling cepat bukanlah pengadilan hukum, melainkan pengadilan media sosial. Dan mereka memutuskan untuk menjadi hakim sekaligus jaksa dalam persidangan itu. Semua berawal dari sebuah video berdurasi 30 detik. Rekaman itu diambil dari ponsel salah satu tamu undangan, kualitasnya sedikit goyang, namun gambarnya sangat jelas. Video itu menangkap momen paling dramatis malam itu, wajah angku Ibu Imah yang berteriak, "Dasar menantu pelit tak tahu diri kau."
diikuti dengan gerakan tangannya yang cepat dan tamparan keras yang mendarat di pipi Amira. Suara, plak, yang nyaring terdengar begitu nyata, disusul oleh keheningan total dari seluruh ruangan. Video itu berakhir dengan gambar wajah Amira yang terkejut dan terhina. Atas arahan tim Eva yang sudah ahli dalam strategi media, video itu bocor secara anonim ke beberapa akun gosip besar di Instagram dan Twitter. Mereka tidak hanya mengirimkan video itu. Mereka juga melengkapinya dengan narasi singkat yang memihak Amira, pengantin wanita di TAM 4R mertua di pelaminan, hanya karena menolak memberikan rumah pribadinya. Dalam hitungan jam, video itu meledak. Jutaan orang menontonnya. Ribuan komentar membanjiri kolom-kolomnya. Netizen dari seluruh negeri seolah bersatu dalam kemarahan mereka. Cacian, makian, dan kutukan ditujukan tanpa ampun kepada Ibu Imah. Sebuah tagar lahir dan langsung menjadi trending topik nomor 1, mertua monster. Wajah Ibu Imah yang sedang marah kini terpampang di mana-mana, menjadi meme, menjadi simbol keserakahan dan kekejaman seorang mertua. Namun, Amira dan Eva tidak berhenti di situ. Mereka ingin publik tahu bahwa ini bukan sekadar drama keluarga biasa. Ini adalah kasus penipuan. Tim Eva kemudian secara strategis membocorkan informasi tambahan kepada portal-portal berita online. Kisah lengkap Faiz dan Ibu Imah sebagai komplotan penipu, kesaksian Eva, bukti-bukti transfer, foto-foto mesra, bahkan rancangan undangan pernikahan Eva dan Faiz, semuanya disajikan kepada publik. Berita itu menjadi bola salju yang semakin besar, menggulung Faiz dan Ibu Imah di dalamnya tanpa ampun. Kini, Faiz tidak hanya dicap sebagai anak mama, tapi juga sebagai penipu ulung. Dampak dari teror media sosial ini begitu cepat dan brutal. Faiz dan Ibu Imah tidak bisa lagi bersembunyi. Saat mereka mencoba makan di sebuah warung kecil dengan sisa uang tunai terakhir mereka, pemilik warung mengenali wajah mereka dan dengan ketus mengusir mereka pergi. "Saya tidak mau warung saya sial karena melayani penipu seperti kalian," bentaknya. Puncaknya terjadi pada Ibu Imah. Setelah berhari-hari bersembunyi di motel murah lain yang berhasil mereka bayar secara tunai, ia merasa jenuh. Dengan naifnya, ia berpikir bisa menyamar dengan mengenakan kacamata hitam besar dan kerudung, lalu pergi ke pasar tradisional untuk membeli sedikit kebutuhan. Ia merindukan aktivitas normal, merindukan perasaan dihormati yang dulu selalu ia dapatkan. Namun, di tengah keramaian pasar, suaranya yang khas saat menawar harga sayuran dikenali oleh seorang ibu-ibu penjual di sebelahnya. "Loh, ini kan ibu yang di video itu?" Yang tampar menantunya, celetuknya dengan suara keras. Seketika, semua aktivitas di sekitar mereka berhenti. Beberapa orang menoleh, lalu mulai berbisik-bisik. Ponsel-ponsel mulai diarahkan padanya. Wajah Ibu Imah pucat pasi di balik kacamata hitamnya. Ia mencoba bergegas pergi, namun kerumunan kecil sudah terbentuk di sekelilingnya. "Wah, benar dia orangnya. Si mertua monster," teriak yang lain. "Tidak tahu malu. Sudah menipu, main tangan pula. Orang kaya kok kelakuannya begitu. Pantas saja kena karma." Cemoohan itu menghujaninya dari segala arah. Ibu Imah yang biasanya angkuh kini gemetar ketakutan. Ia mencoba mendorong kerumunan, namun langkahnya terhalang. Tiba-tiba, sesuatu yang basah dan lembek menghantam bagian belakang kepalanya. Splat! Sebuah telur busuk pecah, isinya yang berbau amis mengalir turun ke kerudung dan lehernya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita yang begitu mendambakan kemewahan dan penghormatan itu merasakan penghinaan fisik yang paling rendah. Ia menjerit, bukan karena marah, tapi karena takut dan malu. Di tengah tawa dan sorakan orang-orang di pasar, Ibu Imah akhirnya merasakan secuil dari rasa sakit dan malu yang pernah ia timpakan pada Amira, namun kali ini diperkuat 100 kali lipat oleh mata publik. Teror di dunia maya hanyalah awal dari keruntuhan total mereka di dunia nyata. Setelah diusir dari pasar, Ibu Imah kembali ke motel dengan kondisi mengenaskan, bau telur busuk masih melekat di pakaiannya, sementara harga dirinya hancur berkeping-keping. Mereka hidup dalam ketakutan, bersembunyi di dalam kamar sempit dan pengap, takut untuk sekadar menunjukkan wajah di luar. Sisa uang tunai mereka menipis dengan cepat, hanya cukup untuk membeli mie instan dan air mineral. Kemewahan yang mereka dambakan kini terasa seperti lelucon pahit. Bencana berikutnya datang dalam bentuk ketukan keras di pintu kamar motel mereka. Bukan polisi, melainkan seorang pria berperawakan galak yang memperkenalkan diri sebagai pemilik rumah kontrakan yang selama ini mereka tinggali. Rumah sederhana di pinggiran kota itu, yang selalu mereka ceritakan kepada orang lain sebagai rumah sementara sebelum pindah ke yang lebih mewah. Ternyata sewanya sudah menunggak selama 2 bulan. "Saya sudah coba hubungi kalian berhari-hari tidak bisa," bentak pria itu. "Saya lihat berita kalian di internet. Kalian pikir saya mau rumah saya diasosiasikan dengan penipu seperti kalian?
Kalian sudah menunggak sewa, dan sekarang nama baik properti saya jadi jelek. Faiz mencoba bernegosiasi, memohon belas kasihan dan waktu tambahan, namun pemilik kontrakan itu tidak bergeming. Ia datang bersama 2 orang kuli angkut. Dengan tanpa ampun, mereka mulai mengosongkan rumah itu. Semua perabotan, sofa usang, televisi tabung lama, lemari pakaian yang reot, diangkut keluar. Barang-barang itu disita sebagai ganti rugi sewa yang belum terbayar. Faiz dan Ibu Imah hanya bisa berdiri di pinggir jalan, menyaksikan satu-satunya tempat yang bisa mereka sebut rumah kini tertutup bagi mereka selamanya. Mereka hanya diizinkan membawa 1 koper berisi pakaian-pakaian penting mereka. Kini, mereka resmi menjadi gelandangan. Malam itu, dinginnya angin malam terasa menusuk tulang. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Hotel dan motel tidak akan menerima mereka tanpa uang jaminan. Dalam keputusasaan yang memuncak, mereka memutuskan untuk membuang harga diri mereka dan mendatangi rumah beberapa kerabat jauh. Namun, berita buruk menyebar lebih cepat daripada api. Di rumah pertama, pintu bahkan tidak dibukakan untuk mereka, hanya dijawab melalui interkom dengan kalimat singkat, "Jangan datang ke sini lagi, kami malu." Di rumah kedua, seorang sepupu keluar hanya untuk memberi mereka sedikit uang dan menyuruh mereka pergi jauh-jauh, agar tidak membawa sial bagi keluarganya. Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Mereka telah menjadi wabah, aib yang harus dihindari oleh semua orang. Malam itu, Faiz dan ibunya terpaksa merasakan pengalaman yang selama ini hanya mereka lihat di film. Mereka tidur di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Beralaskan kardus seadanya dan berpelukan untuk menahan dingin. Suara kendaraan yang lalu lalang, dengungan nyamuk, dan perut yang keroncongan karena lapar menjadi lagu pengantar tidur mereka yang menyedihkan. Ibu Imah, wanita yang dulu begitu angkuh dan terobsesi dengan kemewahan, kini menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar menahan dingin dan rasa putus asa. Faiz hanya bisa menatap langit malam yang kelam, bertanya-tanya di titik mana semua rencananya yang sempurna bisa hancur sehancur ini. Beberapa hari berlalu dalam siklus penderitaan yang sama. Siang hari mereka habiskan dengan berjalan tanpa tujuan untuk menghindari tatapan orang, malam hari mereka habiskan dengan mencari emperan toko yang aman untuk beristirahat. Mereka tampak kotor dan kuyu. Suatu sore, saat rasa lapar sudah tak tertahankan, Faiz melihat sebuah restoran mewah di seberang jalan. Ia melihat sisa makanan yang diletakkan oleh para pelayan di luar untuk dibuang. Harga dirinya berperang hebat, namun perutnya menang. Ia menyuruh ibunya menunggu, sementara ia menyeberang jalan, berniat untuk mengambil sisa makanan itu. Namun, saat ia mendekati restoran itu, pintu kaca otomatisnya terbuka. 2 orang wanita melangkah keluar, tertawa bersama dengan riang. Langkah Faiz terhenti seketika. Jantungnya seolah diremas. Itu Amira dan Eva. Mereka berdua tampak begitu memesona. Amira mengenakan gaun kerja yang elegan, sementara Eva tampil kasual namun mahal. Mereka tampak begitu bahagia, begitu sukses, begitu kontras dengan keadaannya yang mengenaskan. Seolah takdir sengaja mempertemukan mereka dalam skenario yang paling menyakitkan ini. Saat itulah, mata Amira tanpa sengaja menangkap sosoknya. Tawa di wajahnya mereda. Ia menatap Faiz yang berdiri di seberang jalan, dengan pakaian kumal, rambut acak-acakan, dan wajah yang tidak terurus. Mata mereka bertemu selama beberapa detik yang terasa abadi. Faiz mengharapkan melihat kebencian, kemarahan, atau kepuasan di mata Amira. Namun yang ia lihat justru sesuatu yang jauh lebih buruk. Sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya hingga menjadi debu. Amira menatapnya dengan tatapan kasihan. Sebuah tatapan iba yang dingin, yang seolah berkata, "Lihatlah dirimu sekarang, betapa menyedihkannya." Tatapan itu terasa lebih menghina daripada 1000 tamparan. Amira kemudian berpaling, berbisik pada Eva, dan mereka berdua masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang sudah menunggu. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan Faiz yang berdiri mematung di pinggir jalan, dengan rasa lapar yang terlupakan, digantikan oleh rasa malu dan kehancuran yang tak terhingga. Kenyataan bahwa Amira dan Eva hidup dalam kebahagiaan, sementara mereka menderita di jalanan, menjadi cambuk yang menyadarkan Faiz. Ia tidak bisa hidup seperti ini terus. Penjara, yang tadinya tampak seperti neraka, kini mulai terasa seperti alternatif yang lebih baik daripada mati perlahan karena kelaparan dan kedinginan di jalan. Setidaknya di penjara ada atap di atas kepala dan makanan yang terjamin. Seolah menjawab keputusasaan mereka, takdir mengirimkan pesan terakhirnya. Seorang kerabat yang sebelumnya mengusir mereka, mendatangi mereka di sebuah taman tempat mereka beristirahat. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa jijik dan kasihan. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan sebuah amplop coklat yang sudah sedikit lecek.
Ini datang ke rumahku 2 hari yang lalu, katanya ketus. Aku tidak mau ini menjadi urusanku. Ambil dan jangan pernah hubungi aku lagi. Dengan tangan gemetar, Faiz membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 surat resmi dengan kop surat pengadilan negeri. Itu adalah surat panggilan sidang. Mereka dituntut dengan pasal berlapis, penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Sidang pertama akan dilangsungkan minggu depan. Dokumen itu juga melampirkan salinan dari semua bukti yang diajukan oleh pihak Amira dan Eva. Bukti-bukti itu begitu lengkap dan kuat. Faiz tahu mereka tidak punya peluang sedikitpun untuk menang. Hukuman penjara bertahun-tahun sudah menanti di depan mata. Ibu Imah merampas surat itu dari tangan Faiz. Saat membacanya, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Penjara? Tidak. Ibu tidak mau masuk penjara. Faiz? Ibu sudah tua. Ratapnya histeris, menarik-narik lengan baju Faiz. Lakukan sesuatu. Mohon pada mereka. Kita harus minta ampun. Kali ini, Faiz setuju. Tidak ada lagi jalan lain. Tidak ada lagi harga diri yang tersisa untuk dipertahankan. Mereka harus membuang semuanya dan memohon belas kasihan. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka, sekecil apapun itu. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berjalan kaki menuju kawasan perumahan elit tempat orang tua Amira tinggal. Perjalanan itu terasa begitu jauh dan melelahkan. Hujan mulai turun, awalnya hanya gerimis, namun dengan cepat berubah menjadi hujan deras yang mengguyur tubuh mereka hingga basah kuyup. Setibanya di depan gerbang hitam raksasa rumah keluarga Suryo, penampilan mereka sudah sangat menyedihkan. Pakaian kumal mereka basah dan lengket di badan, rambut mereka lepek, dan wajah mereka pucat karena kedinginan. Mereka berdiri di luar gerbang, di bawah guyuran hujan lebat. Amira, Pak Suryo, Bu, teriak Ibu Imah, suaranya parau dan bercampur dengan isak tangis. Tolong keluar. Maafkan kami mohon ampun. Faiz ikut berteriak, memanggil-manggil nama Amira, suaranya penuh dengan keputusasaan. Amira, aku mohon, cabut tuntutannya. Aku akan lakukan apa saja. Aku menyesal, Amira. Aku benar-benar menyesal. Aksi mereka menarik perhatian beberapa tetangga yang penasaran dan petugas keamanan kompleks yang menatap mereka dengan curiga. Namun, mereka tidak peduli. Mereka terus berteriak, memohon, dan menangis seperti orang gila di tengah badai. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, pintu utama rumah yang megah itu akhirnya terbuka. Sosok yang mereka tunggu-tunggu muncul. Amira. Ia berjalan perlahan menuju gerbang, tubuhnya yang mungil dilindungi dari hujan oleh sebuah payung besar yang dipegang oleh seorang satpam tegap. Ia mengenakan pakaian rumah yang nyaman namun tetap terlihat berkelas. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, seolah sedang mengamati 2 ekor hewan liar yang tersesat di halaman rumahnya. Ia berhenti beberapa meter di balik gerbang yang tertutup rapat, menatap Faiz dan Ibu Imah yang basah kuyup dan menggigil. Melihat Amira, tangisan Ibu Imah semakin menjadi-jadi. Ia bahkan bersimpuh di aspal yang basah. Amira, Nak, tolong maafkan Ibu. Ibu hilaf. Ibu mohon, jangan penjarakan kami. Amira hanya diam, membiarkan mereka menghabiskan semua permohonan dan air mata mereka. Setelah suasana sedikit tenang, dan hanya menyisakan suara hujan yang deras, Amira akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar jelas dan dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh hujan atau drama di hadapannya. Saya akan pertimbangkan untuk bertemu, katanya. Sebuah percikan harapan menyala di mata Faiz dan Ibu Imah. Tapi, lanjut Amira, jeda sesaat sebelum ia menjatuhkan vonisnya. Ada syaratnya. Syarat yang diajukan Amira bukanlah sebuah negosiasi, melainkan sebuah titah. Pertemuan akan diadakan 2 hari lagi, pada jam makan siang, saat keramaian sedang mencapai puncaknya. Lokasinya bukan di rumah pribadi yang nyaman, atau di kantor pengacara yang sunyi. Amira memilih tempat yang paling publik dan paling menusuk. Lobi utama gedung Eva Corp, perusahaan multinasional yang dipimpin oleh Eva. Itu adalah arena yang dibangun di atas kesuksesan wanita, tempat yang paling asing dan mengintimidasi bagi 2 penipu yang kini telah jatuh miskin. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Selama 2 hari berikutnya, harapan tipis untuk terbebas dari hukuman penjara menjadi satu-satunya hal yang membuat Faiz dan Ibu Imah bertahan hidup. Mereka menghabiskan sisa uang terakhir dari belas kasihan kerabat mereka untuk membeli sepasang pakaian bekas yang paling layak dari pasar loak, mencoba membersihkan diri seadanya di toilet umum, demi terlihat sedikit lebih manusiawi untuk pertemuan penentuan nasib mereka. Pada hari yang ditentukan, mereka tiba di depan gedung pencakar langit yang menjulang gagah itu. Kaca-kaca biru gelapnya memantulkan langit,
membuatnya tampak seperti sebuah benteng modern yang tak tertembus. Faiz dan Ibu Imah, dengan pakaian mereka yang kusut dan sepatu usang, tampak begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Mereka seperti dua noda kotor di atas selembar kanvas putih yang mahal. Dengan langkah ragu dan kepala tertunduk, mereka memasuki pintu putar otomatis. Seketika, mereka disambut oleh hawa dingin pendingin ruangan dan suasana lobi yang begitu mewah dan sibuk. Lantai marmer putihnya berkilauan, dindingnya dihiasi karya seni abstrak, dan di tengahnya terdapat air mancur minimalis yang menenangkan. Para karyawan berlalu lalang dengan setelan kerja yang rapi dan langkah yang percaya diri, melirik sekilas ke arah mereka dengan tatapan aneh dan bertanya-tanya. Di tengah lobi yang luas itu, di area tunggu yang dilengkapi dengan sofa kulit berwarna krem yang mewah, dua sosok ratu telah menanti mereka. Amira dan Eva duduk berdampingan dengan postur yang anggun dan berkuasa. Amira mengenakan gaun selutut berwarna merah marun yang tegas, sementara Eva memilih setelan celana panjang berwarna putih gading yang tajam. Keduanya tampak tenang, riasan wajah mereka sempurna, dan aura mereka memancarkan dominasi mutlak. Mereka tidak terlihat seperti korban yang sedang menunggu permintaan maaf. Mereka terlihat seperti dua eksekutor yang siap menjatuhkan hukuman. Faiz dan Ibu Imah mendekat dengan langkah gemetar, merasa semakin kecil dan hina di setiap langkah yang mereka ambil. Mereka berhenti beberapa meter di depan sofa, tidak berani mendekat lebih jauh, berdiri canggung seperti dua pesakitan yang menunggu vonis. Amira tidak langsung berbicara. Ia menyesap pelan cangkir teh di hadapannya, matanya menatap Faiz dan Ibu Imah dari atas ke bawah, sebuah tatapan dingin yang menilai penampilan mereka yang menyedihkan. Keheningan itu terasa menyiksa, disaksikan oleh puluhan pasang mata karyawan dan tamu yang pura-pura sibuk namun jelas-jelas mencuri pandang ke arah drama yang sedang berlangsung. Eva hanya menyilangkan kakinya, wajahnya datar tanpa ekspresi, memberikan panggung sepenuhnya kepada Amira. "Jadi, kalian datang," kata Amira akhirnya, suaranya tenang namun membelah keheningan lobi. "Saya hargai usaha kalian berjalan sejauh ini." "Amira, kami mohon." Faiz langsung menyela, suaranya bergetar. "Kami akan lakukan apa saja. Tolong cabut tuntutannya." Amira mengangkat sebelah tangannya, sebuah isyarat kecil yang langsung membungkam Faiz. "Aku yang bicara sekarang," katanya dengan nada yang tidak menerima bantahan. "Kalian datang ke sini untuk meminta pengampunan. Tapi pengampunan tidak datang dengan gratis. Kalian telah mengambil uang, kepercayaan, dan harga diri kami. Kalian harus membayarnya kembali." Ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja kaca dengan pelan, bunyi dentingnya terdengar begitu nyaring. "Syaratnya mudah," kata Amira, matanya kini menatap lurus pada Ibu Imah. "Saya ingin Anda melakukan kembali apa yang Anda lakukan pada saya di hari pernikahan itu. Tapi kali ini, dengan skenario yang berbeda." Ibu Imah menatapnya dengan bingung, tidak mengerti. "Saya ingin Anda meminta maaf," lanjut Amira, suaranya mulai menajam. "Bukan permintaan maaf yang dibisikkan di ruang tertutup. Saya ingin permintaan maaf yang bisa didengar oleh semua orang di lobi ini. Akui bahwa Anda serakah. Akui bahwa Anda dan anak Anda adalah komplotan penipu. Dan akui bahwa Anda telah menampar saya tanpa alasan, hanya karena kesombongan Anda." Wajah Ibu Imah pucat pasi. Melakukan pengakuan seperti itu di depan umum? Itu sama saja dengan bunuh diri sosial. Harga dirinya yang tersisa memberontak. "Amira, jangan seperti ini, nak. Itu terlalu memalukan," potong Amira dengan cepat, senyum sinis tersungging di bibirnya. "Apakah lebih memalukan daripada ditampar di depan 200 tamu di hari pernikahanmu sendiri? Apakah lebih memalukan daripada tidur di emperan toko karena semua uangmu dicuri? Pikirkan baik-baik, Bu Imah. Ini adalah tawaran terakhir." Amira melirik jam tangan mewahnya. Pilihannya sederhana, 5 menit rasa malu di sini, atau 5 tahun, mungkin lebih, rasa malu di dalam penjara. Ancaman itu menghantam mereka seperti bogem mentah. Bayangan tentang sel penjara yang sempit, dingin, dan penuh dengan kriminal lain langsung terlintas di benak Ibu Imah. Ketakutannya jauh lebih besar daripada harga dirinya. Dengan tubuh gemetar, ia menatap Faiz, mencari kekuatan. Faiz hanya bisa mengangguk pasrah. Matanya menyiratkan satu pesan, "Lakukan saja." Dengan napas yang tersengal-sengal, Ibu Imah melangkah maju. Seluruh lobi kini benar-benar senyap, semua mata tertuju padanya. Saya. Suaranya tercekat. "Saya, Imah, mengaku saya telah serakah." Setiap kata terasa seperti menelan duri. "Saya dan anak saya, Faiz kami telah menipu Amira dan Eva." Air mata penyesalan, atau mungkin hanya air mata ketakutan, mulai mengalir di pipinya yang kuyu.
Dan saya minta maaf, karena telah menampar Amira. Saya salah. Amira mendengarkan pengakuan itu tanpa berkedip. Wajahnya tetap dingin. Bagus. Itu bagian pertama. Ia kemudian menatap Faiz. Sekarang giliranmu. Faiz menunduk dalam-dalam. Saya juga minta maaf. Saya telah membohongi Amira dan Eva. Saya telah menyakiti wanita yang tulus pada saya. Saya menyesal. Amira tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Pengakuan yang bagus. Tapi itu belum cukup. Ia kemudian mengucapkan syarat terakhirnya, kalimat yang menjadi puncak dari pembalasannya. Sekarang, bersujudlah di kakiku. Dunia seolah berhenti berputar. Faiz dan Ibu Imah menatapnya dengan tidak percaya. Para karyawan yang menonton menahan napas karena kaget. Bersujud? Di tengah lobi yang ramai ini? Ini adalah penghinaan total. Sebuah ritual penyerahan diri yang menghapus semua sisa kehormatan mereka. Kamu tidak serius, bisik Faiz, ngeri. Oh, aku sangat serius, jawab Amira. Kalian membuatku merasa tidak berharga di hari terpenting dalam hidupku. Kalian menghancurkan martabatku di depan semua orang. Sekarang, aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling rendah, menatap ke atas pada orang yang telah kalian injak-injak. Bersujudlah, dan mohon pengampunanku. Ibu Imah terisak hebat. Tubuhnya oleng seolah akan pingsan. Namun bayangan jeruji besi memberinya kekuatan terakhir. Demi kebebasannya, ia akan melakukan apa saja. Dengan gerakan yang lambat dan menyakitkan, seolah setiap sendinya berteriak protes, Ibu Imah menjatuhkan lututnya ke lantai marmer yang dingin. Lalu, dengan tubuh gemetar hebat karena rasa malu yang tak tertanggungkan, ia menundukkan kepalanya hingga dahinya hampir menyentuh ujung sepatu hak tinggi Amira. Maafkan saya, Nona Amira, saya mohon. Rintihnya, suaranya teredam oleh lantai. Melihat ibunya bersujud, pertahanan terakhir Faiz pun runtuh. Dengan perasaan hancur dan kosong, ia mengikuti gerakan ibunya, menjatuhkan dirinya ke lantai di sampingnya, bersujud di hadapan dua wanita yang telah ia hianati. Pemandangan itu begitu surreal. Dua orang yang dulu begitu angkuh, kini bersujud seperti budak di kaki ratu mereka. Amira menatap dua sosok yang gemetar di bawahnya. Ia tidak merasakan kemenangan yang meledak-ledak. Ia hanya merasakan ketenangan yang dingin. Keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri. Ia mengeluarkan ponselnya. Dengan gerakan yang disengaja, ia membuka kamera dan mulai merekam momen itu. Blitz kamera menyala, mengabadikan penghinaan mereka dalam sebuah gambar digital yang abadi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Amira mematikan kameranya. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia berdiri, diikuti oleh Eva. Ia menatap Faiz dan Ibu Imah yang masih bersujud. Permintaan maaf diterima, katanya dengan suara yang datar dan final. Wajah Faiz dan Ibu Imah terangkat, secercah harapan kembali menyala di mata mereka. Apakah ini berarti semuanya sudah berakhir? Amira tersenyum sinis. Senyum pertamanya yang tulus hari itu, sebuah senyum yang begitu kejam dan memuaskan. Tapi jangan salah paham. Lanjutnya, menghancurkan harapan mereka dalam satu kalimat. Proses hukum tetap berjalan sesuai rencana. Wajah mereka langsung berubah pucat pasi. Tapi kami sudah melakukan semua yang kamu minta. Seru Faiz, panik. Benar, kata Amira sambil merapikan blazernya. Dan aku sudah menepati janjiku. Aku sudah bertemu dengan kalian. Aku sudah mendengarkan permintaan maaf kalian. Aku tidak pernah berjanji akan mencabut tuntutannya. Ia menepuk tasnya yang berisi ponsel. Video ini? Anggap saja ini bonus untuk koleksi pribadiku. Sebuah kenang-kenangan manis tentang hari ini. Dengan kata-kata terakhir itu, Amira berbalik. Bersama Eva, ia melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan Faiz dan Ibu Imah yang masih terduduk di lantai, hancur, dipermalukan, dan sadar bahwa mereka baru saja dipermainkan dengan begitu telak. Mereka tidak hanya akan masuk penjara, tetapi mereka akan masuk penjara setelah harga diri mereka dilucuti habis-habisan di depan dunia. Sidang pengadilan itu berjalan singkat. Pihak Faiz dan Ibu Imah tidak memiliki pembelaan yang berarti. Tim hukum Pak Suryo menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan, aliran dana yang jelas, kesaksian dari para korban lain yang berhasil mereka temukan, rekaman pengakuan dari lobi Eva Corp, dan sebagai paku terakhir di peti mati mereka, video memalukan saat mereka bersujud di kaki Amira. Video itu, meskipun tidak terlalu relevan secara hukum, sukses menghancurkan kredibilitas mereka di mata hakim dan juri. Video itu menunjukkan dengan jelas siapa yang berada di posisi berkuasa, dan siapa yang bersalah. Putusan hakim dibacakan dengan tegas.
Faiz dan Ibu Imah divonis bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 7 dan 5 tahun, ditambah dengan kewajiban untuk mengembalikan semua kerugian materi yang diderita oleh Eva. Harta mereka yang tersisa, yang ternyata tidak seberapa, disita oleh negara. Saat palu hakim diketuk, Ibu Imah jatuh pingsan, sementara Faiz hanya bisa menatap kosong ke depan, menerima nasibnya yang kelam. Keadilan hukum telah ditegakkan. 1 tahun kemudian. Langit senja memancarkan warna oranye keemasan, cahayanya memantul di jendela-jendela kaca sebuah gria tawang, penthouse, mewah di jantung kota. Amira berdiri di balkonnya yang luas, menatap hamparan lampu kota yang mulai berkelip seperti permata. Di tangannya, ia memegang segelas jus jeruk dingin. Apartemen ini adalah miliknya. Miliknya seorang. Dibeli lunas dengan bonus besar yang ia terima dari hasil kerja kerasnya, dan tentu saja, dari sebagian keuntungan bisnis barunya. Sebuah bisnis yang ia bangun dari nol bersama sahabat terbaiknya, Eva. Hubungan mereka, yang lahir dari pengkhianatan dan rasa sakit, telah tumbuh menjadi persahabatan dan kemitraan yang luar biasa kuat. Mereka menyadari bahwa pengalaman pahit mereka adalah sebuah aset. Mereka mendirikan sebuah yayasan dan platform digital bernama Benteng Hati. Yayasan itu memberikan bantuan hukum dan konseling gratis bagi para korban penipuan berkedok cinta, sementara platform digitalnya menjadi ruang aman bagi para wanita untuk berbagi cerita, saling menguatkan, dan belajar mengenali tanda-tanda bahaya dalam sebuah hubungan. Benteng Hati, sukses besar. Kisah Amira dan Eva yang inspiratif menjadi sorotan media nasional, mengubah mereka dari korban menjadi pahlawan bagi banyak orang. Mereka tidak hanya menghancurkan para penipu itu, mereka juga membangun sebuah sistem untuk mencegah penipu-penipu lain memakan korban baru. Ponsel Amira bergetar. Nama, Eva, muncul di layar. Ia tersenyum dan mengangkatnya. Bagaimana pestanya, Ratu? Sapa suara ceria Eva dari seberang. Malam itu, Benteng Hati baru saja merayakan hari jadi pertamanya dengan sebuah acara penggalangan dana yang sukses besar. Amira memutuskan untuk pulang lebih awal, ingin menikmati momen itu dalam ketenangan. Pestanya luar biasa tanpaku. Aku yakin, jawab Amira sambil tertawa kecil. Kamu yang ratu malam ini. Aku hanya ingin menikmati pemandangan dari singgasanaku. Tentu saja. Kau pantas mendapatkannya, kata Eva. Oh iya, aku tadi dapat kabar dari tim hukum. Permohonan banding Faiz dan ibunya ditolak mentah-mentah oleh pengadilan tinggi. Amira terdiam sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dulu, berita seperti ini mungkin akan memancing emosi yang kompleks. Kemarahan, kepuasan, atau bahkan sisa-sisa rasa sakit. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa. Nama-nama itu terasa begitu asing. Seperti karakter dari sebuah buku yang sudah lama selesai ia baca. Mereka hanyalah catatan kaki dalam babak baru hidupnya yang gemilang. Baguslah, hanya itu yang ia katakan, nadanya tenang dan datar. Itu tempat yang layak untuk mereka. Setuju. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lebih lama. Nikmati malammu. Sampai jumpa besok di rapat. Sampai jumpa, Eva. Terima kasih untuk semuanya. Kita saling berterima kasih, Amira. Selalu. Amira menutup teleponnya. Ia meletakkan gelasnya dan menyandarkan lengannya di pagar balkon. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, terasa begitu menyegarkan. Ia memejamkan matanya, memutar kembali film kehidupannya setahun terakhir. Ia teringat rasa perih di pipinya malam itu, rasa malu yang membakar, dan kehancuran hatinya yang tak terkira. Ia teringat bagaimana ia merasa dunianya telah berakhir. Namun, dunia tidak berakhir. Justru, dunia yang baru telah lahir dari reruntuhan itu. Tamparan dari Ibu Imah, yang tadinya terasa seperti kutukan paling hina, ternyata adalah sebuah berkah terselubung. Tamparan itu telah membangunkannya dari ilusi cinta yang palsu. Tamparan itu telah menunjukkan siapa Faiz sebenarnya. Tamparan itu telah mempertemukannya dengan Eva. Dan yang terpenting, tamparan itu telah memaksanya untuk menemukan kekuatan di dalam dirinya yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk bangkit, dan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih kokoh dari sebelumnya. Ia membuka matanya, menatap kembali keindahan kota di hadapannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang penyintas. Seorang pejuang. Seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri di atas puing-puing pengkhianatan. Sebuah senyum tulus dan damai terukir di bibirnya. Ia mengangkat dagunya, menatap masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Tamparan itu, bisiknya pada angin malam, adalah harga yang sangat murah untuk sebuah pelajaran berharga,
jangan pernah meremehkan seorang wanita yang tersakiti. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Karena ia tidak akan sekadar bangkit. Ia akan membangun sebuah kerajaan di atas reruntuhanmu. 5 tahun telah berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh luka. Bagi yang lain, ia adalah palu godam yang menempa baja. Bagi Amira dan Eva, waktu adalah keduanya. Luka lama telah mengering, meninggalkan bekas luka yang bukan lagi sumber rasa sakit, melainkan pengingat akan kekuatan mereka. Dan dari panasnya api pengkhianatan, mereka telah menempa sebuah perisai persahabatan dan sebuah pedang ambisi yang tak tertandingi. Malam ini adalah malam penobatan mereka. Bukan penobatan harfiah dengan mahkota dan singgasana, melainkan sebuah perayaan yang jauh lebih bermakna. Mereka berdiri di dek observasi sebuah villa super mewah yang menjorok ke arah tebing, di bawahnya ombak Samudra Hindia berdebur memecah karang. Villa ini adalah unit utama dari The Sanctuary, sebuah kompleks retret privat ultra eksklusif di Uluwatu, Bali. Proyek properti senilai triliunan rupiah ini adalah mahakarya terbaru dari AND Lusuria, perusahaan pengembangan properti butik yang mereka dirikan 3 tahun lalu. Perusahaan yang kini menjadi buah bibir di kalangan elit, yang dikenal karena hanya membangun istana-istana modern untuk klien-klien papan atas, terutama para wanita sukses yang menghargai privasi dan keamanan. Amira, dalam balutan gaun malam berwarna zamrud yang memeluk siluetnya, tampak memancarkan aura ketenangan yang berkuasa. Tak ada lagi jejak kerapuhan di matanya. Yang ada hanyalah tatapan tajam seorang pemimpin yang telah melalui badai dan kini mengendalikan arusnya. Di sampingnya, Eva, dengan setelan jumpsuit putih gading yang berpotongan sempurna, tertawa lepas saat berbincang dengan seorang investor dari Singapura. Mereka adalah pusat dari alam semesta yang mereka ciptakan sendiri, dikelilingi oleh para wanita kuat lainnya, CEO, seniman, profesional, yang menjadi klien sekaligus teman mereka. Di tengah pesta peresmian yang gemerlap itu, seorang asisten pribadi mendekati Amira dengan sebuah tablet di tangan. Ibu Amira, maaf mengganggu. Ada email mendesak yang masuk ke alamat pribadi Anda. Sistem kami menandainya sebagai prioritas karena terkirim dari lembaga pemerintah. Amira mengerutkan kening, mengambil tablet itu. Nama pengirimnya membuatnya terdiam sejenak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Jantungnya tidak berdebar kencang seperti dulu. Hanya ada sedikit rasa penasaran yang dingin. Ia membuka email itu. Isinya adalah sebuah surat yang dipindai, ditulis dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar dan putus asa. Surat dari Faiz. Eva, yang menyadari perubahan raut wajah sahabatnya, segera menghampiri. Ada apa? Tanyanya pelan. Tanpa berkata apa-apa, Amira menyerahkan tablet itu. Bersama-sama, di bawah cahaya temaram dari lampion gantung, mereka membaca surat dari masa lalu itu. Amira, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kamu akan langsung menghapusnya. Tapi aku harus mencoba. 5 tahun di sini terasa seperti 50 tahun. Waktu memberiku banyak kesempatan untuk berpikir, untuk menyesal. Tidak ada satu hari pun yang kulewati tanpa membayangkan kesalahan mengerikan yang telah kulakukan padamu, dan juga pada Eva. Aku menulis ini bukan untuk membela diri. Tidak ada pembelaan untuk apa yang telah kulakukan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Penjara ini telah menghancurkanku. Tapi lebih dari itu, penjara ini telah menghancurkan ibuku. Kesehatannya menurun drastis. Ia sering sakit-sakitan dan terus menyebut namamu, bergumam tentang permintaan maaf yang tak pernah bisa ia sampaikan dengan tulus. Ia sekarat, Amira. Dokter bilang waktunya tidak banyak lagi. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku memohon dari sisa kemanusiaanku yang paling dalam. Aku akan segera mendapatkan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Aku hanya punya satu permohonan. Izinkan aku bertemu denganmu sekali lagi saat aku keluar nanti. Bukan untuk meminta uang atau pekerjaan. Hanya untuk meminta maaf secara langsung, dengan benar, tanpa ada paksaan. Dan mungkin, jika hatimu tergerak, maukah kamu menulis surat rekomendasi singkat yang menyatakan bahwa masalah di antara kita telah selesai? Itu akan sangat membantu proses pembebasanku, dan memberiku kesempatan untuk menemani sisa hidup ibuku di luar tembok ini. Kamu selalu menjadi wanita yang baik hati, Amira. Jangan biarkan apa yang kami lakukan mengubah hal itu. Aku mohon, pertimbangkanlah. Hormatku, Faiz. Setelah selesai membaca, Eva mendengus pelan, sebuah suara cemoohan yang dingin. Masih sama. Tetap seorang manipulator sampai akhir. Menggunakan ibunya yang sekarat sebagai umpan, dan mencoba memancing rasa kasihanmu. Kamu selalu menjadi wanita yang baik hati. Sungguh menjijikkan.
Amira mengambil kembali tablet itu. Ia menatap surat digital itu selama beberapa saat, wajahnya tanpa ekspresi. Kebaikan hatinya, yang dulu dianggap Faiz sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi, kini telah ditempa menjadi baja kebijaksanaan. Kebaikan hatinya kini ia berikan hanya kepada mereka yang pantas menerimanya. Dengan satu gerakan tenang, jarinya menekan tombol, hapus. Tandai alamat email ini sebagai spam permanen, perintahnya pada asistennya. Saya tidak ingin menerima apapun lagi dari sumber ini. Baik, Bu. Sang asisten mengambil tablet itu dan berlalu. Eva menatapnya, senyum puas tersungging di bibirnya. Keputusan yang tepat. Itu bukan keputusan, Eva, sahut Amira pelan, matanya kembali menatap lautan yang gelap. Itu adalah penutupan. Cerita mereka sudah tidak relevan lagi dalam hidup kita. Mereka adalah hantu, dan kita tidak perlu berbicara dengan hantu. Malam itu, setelah para tamu terakhir pulang, Amira dan Eva tidak langsung beristirahat. Ada satu tempat lagi yang harus mereka kunjungi. Dengan mobil, mereka menyusuri jalanan Bali yang sepi, menuju sebuah area perumahan yang lebih tua. Mereka berhenti di depan sebuah rumah. Rumah 2 lantai dengan desain minimalis modern yang kini tampak sedikit usang di bawah cahaya bulan. Rumah yang menjadi pemicu segalanya. Amira tidak pernah menjual rumah itu. Ia juga tidak pernah tinggal di dalamnya. Kenangannya terlalu beracun. Sebaliknya, setelah semua kekacauan itu berakhir, ia dan Eva mengubah rumah itu menjadi sesuatu yang lain. Mereka merenovasi interiornya, merobohkan sekat-sekat kamar, dan mengubahnya menjadi kantor pertama A&D Lusuria. Di tempat yang seharusnya menjadi kamar tidur utama mereka, kini berdiri sebuah meja rapat besar. Di taman belakang yang harusnya menjadi tempat bersantai keluarga, kini terpasang papan tulis besar berisi strategi bisnis dan cetak biru proyek. Rumah itu bukan lagi simbol mimpi yang hancur. Ia telah diubah menjadi monumen kemenangan mereka. Sebuah pengingat abadi bahwa dari titik terendah sekalipun, sebuah kerajaan bisa dibangun. Mereka masuk menggunakan kunci digital. Udara di dalamnya terasa sejuk dan beraroma kopi sisa rapat sore tadi. Mereka berjalan dalam diam, langkah kaki mereka menggema di ruangan yang kosong. Kau ingat pertama kali kita kesini bersama? Bisik Eva, berdiri di tengah ruang tamu yang kini menjadi area kerja terbuka. Saat itu kita membawa setumpuk dokumen hukum, bukan contoh marmer. Amira tersenyum tipis. Aku ingat. Saat itu aku masih sering menangis di malam hari. Aku merasa begitu bodoh, begitu hancur. Lihatlah kita sekarang, kata Eva, menyandarkan tubuhnya di pilar. Membangun surga-surga kecil untuk orang lain, sementara kita lahir dari neraka. Amira berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke jalan. Ia menatap keluar, ke malam yang sunyi. Kau tahu, katanya setelah hening sejenak, aku kadang berpikir tentang tamparan itu. Selama bertahun-tahun, aku melihatnya sebagai sebuah kutukan. Sebuah penghinaan. Tapi sekarang, aku melihatnya secara berbeda. Ia berbalik menghadap Eva. Tamparan itu bukanlah akhir dari duniaku. Itu adalah lonceng alarm yang paling keras. Itu adalah tamparan yang membangunkanku dari tidur panjangku yang naif. Tanpa tamparan itu, aku mungkin akan hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun, hartaku terkuras habis, dan hatiku hancur perlahan tanpa aku sadari. Tamparan itu menyakitkan, tapi ia jujur. Ia menunjukkan wajah asli mereka dalam sekejap. Sebuah tamparan keberuntungan, kalau begitu, canda Eva. Sebuah tamparan kebangkitan, koreksi Amira. Itu menghancurkanku, tapi kepingan-kepingan yang hancur itu memberiku kesempatan untuk membangun kembali diriku menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Dan yang terpenting, itu membawaku padamu. Mata kedua wanita itu bertemu, dipenuhi rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, ikatan yang terjalin bukan oleh darah, tetapi oleh perjuangan bersama. Mereka tidak berlama-lama di sana. Tidak perlu. Masa lalu telah dikunci rapat di tempatnya. Saat mereka melangkah keluar dari rumah itu dan menguncinya, rasanya seperti menutup halaman terakhir dari sebuah buku yang kelam namun penting. Mereka kembali ke The Sanctuary saat fajar mulai menyingsing. Berdiri di balkon yang sama tempat pesta semalam diadakan, mereka menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur, mewarnai langit dengan goresan warna merah muda dan emas. Pemandangan itu begitu indah, menjanjikan hari baru yang penuh harapan. Amira mengangkat gelasnya yang kini berisi air mineral, Eva melakukan hal yang sama. Mereka tidak bersulang untuk pembalasan dendam. Dendam adalah emosi yang membakar, dan api itu telah lama padam. Mereka bersulang untuk masa depan. Untuk proyek-proyek baru yang menanti. Untuk persahabatan mereka.
Untuk kehidupan yang mereka rebut kembali dengan tangan mereka sendiri. Untuk para ratu, kata Eva sambil tersenyum. Untuk kerajaan yang kita bangun, balas Amira. Mereka meminum air di gelas mereka, merasakan kesejukan yang menjalar. Mereka telah menghadapi monster dan keluar sebagai pemenang, bukan dengan menjadi monster itu sendiri, tetapi dengan menjadi kekuatan alam yang tak terhentikan. Mereka tidak hanya selamat dari badai yang mencoba menenggelamkan mereka. Mereka telah belajar cara menunggangi petirnya.